Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dari modul 2 dan 3. Saya sendiri Mutia Ramadan akan membawakan modul 2. Dan saya Nisa Fitriani akan membawakan modul 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, di mana nanti akan melakukan pencarian dan menemukan lokasi dari distribusi center dengan menggunakan gravity location center. Lalu membandingkan hasil dari 1 DC, 2 DC, atau tidak ada DC. Untuk perusahaan yang kami ambil adalah PT Aqua, di mana PT Aqua memproduksi air mineral baik dalam kemasan, dalam bentuk galon, ataupun dalam bentuk botol. Lokasi PT Aqua sendiri berada pada Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Selanjutnya kami disuruh untuk mencari 4 lokasi untuk market, di mana kami memilih market 1 di Kota Padang, market 2 di Payakumbuh, market 3 di Bukit Tinggi, dan market 4 di Kota Solo. Selanjutnya kami mencari titik koordinat dari masing-masing lokasi. Untuk titik koordinatnya bisa dilihat pada PPT. Ada di titik koordinat dari pabrik, market 1, market 2, market 3, dan market 4. Untuk volume pengiriman sendiri, pada market 1 yaitu sebanyak 1.250, pada market 2 membutuhkan 583, pada market 3 membutuhkan 833, dan market 4 membutuhkan 750. Selanjutnya kami akan mencari jarak, mana jarak tersebut jadi dengan rumus. Untuk mencari jaraknya sendiri menggunakan rumus akar dari X0 atau X gudang dikurang dengan X1 atau X market diakarkan ditambah Y dari gudang dikurang Y dari market tutup kurung lalu diakarkan, sehingga mendapatkan hasil pada PPT 0,281 untuk market 1, 0,711 untuk market 2, 0,684 untuk market 3, dan 0,166 untuk market 4. Selanjutnya itu adalah penentuan dari moda transportasi. Mana moda transportasi yang kami gunakan adalah truk box dengan kapasitas 670, di mana kapasitas dicari dengan dimensi box truk dibagi dengan dimensi box kardus yang kami gunakan untuk per barang. Bisa dilihat pada PPT itu dimensi box truk adalah 4,2 dikali 2 dikali 1,8 meter dibagi dengan dimensi box yaitu 38,6 dikali 25,5 dikali 23 cm, mendapatkan hasil masing-masing bisa dilihat. Maka didapatkan kapasitas dari truk box tadi itu 670 seperti sebelumnya saya bilang. Nah, untuk biaya sewanya sendiri yaitu 100.500, di mana biaya sewanya itu didapat dari perkiraan biaya sewa truk box itu sendiri. Setelah didapatkan hasil masing-masing itu bisa dilihat pada slide PPT. Lalu aku melakukan perhitungan total biaya transportasinya itu FI dikali RI dikali DI, di mana itu volume pengiriman dikali dengan jaraknya dikali dengan biaya beban per unitnya, sehingga didapatkan hasil yaitu 4.456.66 rupiah untuk pengiriman tanpa DC, di mana dari pabrik langsung dikirimkan ke market. Selanjutnya adalah menentukan dari lokasi DC. Pada lokasi DC sendiri kita perlu mencari titik koordinatnya, di mana titik koordinat ini dicari dengan rumus total dari FI dikali dengan RI, total biaya per unit, dikali dengan koordinat XI dibagi per JI, lalu dibagi lagi dengan FI dikali RI per JI atau jarak tadi. Begitu juga dengan untuk mencari Y-nya sehingga dapat koordinat. Pada PPT kami bisa dilihat yaitu didapatkan FI-nya diasumsikan menjadi A. Lalu FI-RI-Y-nya total tersebut bisa dilihat pada PPT diasumsikan sebagai B, dan FI dikali RI diasumsikan sebagai C, sehingga mempermudah untuk dalam A dibagi dengan C mendapatkan titik koordinat dari min 0,608. Untuk titik A dibagi B mendapatkan koordinat dari 100,532. Nah, 4
84. Nah, karena posisi yang kami dapatkan yaitu Peninggahan Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solo, Sumbar, berada pada bagian hutan sehingga sangat sulit untuk digapai oleh masyarakat dan juga transportasi. Kami menggeser lokasi tersebut supaya dekat dengan masyarakat dan transportasi yang berada di sebelah pesantren MTI Peninggahan Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Setelah didapatkan lokasi tersebut, maka kita akan mudah untuk mencari DC sama seperti sebelumnya. Tetapi kita akan mencari jarak dari misalnya dari pabrik ke DC ke M1, M2 dan M3. Itu juga semuanya. Dengan rumus yang sama mencari sebelumnya, sehingga didapatkan hasil biaya yaitu Rp3.176.350.000. Total transportasi biaya apabila DC dibangun. Selanjutnya adalah pencarian dari DC2. Di sini kita menggunakan kemungkinan seperti yang kami cari adalah apabila DC2 kemungkinan berada pada market 2. Untuk lokasi market 2 sendiri berada pada lokasi di Payakumbuh. Dengan X pada min 0,251 dan dia berada 100,610. Lalu selanjutnya kami akan mencari 2 DC apabila DC 1 terletak pada market 2 dan juga kita akan mencari lokasi dari DC 2, di mana DC 2 itu kita mencari rumusnya sama seperti mencari DC yang sebelumnya, yaitu dari FI dikali RI dikali SI, yaitu volume dikali biaya per unit dikali titik koordinat X dibagi dengan jarak, lalu dibagi lagi dengan FI dikali RI dikali YI dibagi jarak, lalu dapatkan hasilnya. Di sini kita juga mempermudah, di mana asumsi FI RI XI sudah kita cari dianggap sebagai A dan FI RI YI kita anggap sebagai B dengan FI dikali RI dibandingkan C, sehingga dapatkan hasil lokasi DC2 adalah pada Anduring Kecamatan 2 kali 11 tanam kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Karena lokasinya masih berada di dekat hutan sehingga susah untuk dijangkau, kita memindahkan kepada Anduring Kecamatan 2 kali kayu tanam sebelah Amanah Pelaminan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan koordinat dari X yaitu pada min 0,6010 dan Y-nya ada 100,378. Selanjutnya adalah untuk mencari total biaya transportasi. Untuk mencarinya ini kita kan sebenarnya belum tahu nih berapa dari permintaan pada DC2, maka untuk menentukannya adalah dijumlahkan dari market-market yang akan mengarah ke DC2, di mana ada market 1 1.250 dan market 2 tadi kan sebagai DC-nya. Pada market 3 833 dan market 4 750. Jumlah hasilnya mendapat yaitu 2.833 sebagai permintaan pada DC2. Untuk RI-nya juga kita cari seperti rumusnya yang sama, dari mana total biayanya itu dibagi dengan jarak sebelumnya, lalu dikali dengan biaya biaya sewa dari kendaraannya, sehingga hasil yang terpampang pada PPT kita masuk ke dalam rumus, yaitu FI dikali RI dikali DI, di mana didapatkan hasil yaitu biaya total transportasinya adalah Rp7.114.181. Selanjutnya itu sama dengan sebelumnya, di mana DC 1 berada pada market 3. Untuk mencari keseluruhannya sama seperti kalian lihat pada PPT, sama juga melalui rumus dan cara mencarinya. Hanya saja ada perubahan pada permintaan pada DC2 dari gudang ke DC2, yaitu dimana kita akan menjumlahkan dari permintaan pada M1, M2 dan M4 mendapatkan hasil dari 2.583. Itu juga dengan RI, yaitu biaya per unitnya. Oh ya, pada lokasi sebelumnya saya lupa menyampaikan, lokasi buat dari M3 atau DC2 itu berada pada koordinat min 0,723 dengan dia 10526, yaitu lokasinya adalah di Sanding Baka, Kecamatan 10, Kota Singkarak, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Tetapi tetap sama, yaitu berada pada perhutanan dan jauh dijangkau, maka kami menggesernya menjadi sampai dekat SD 19 Sanding Bakar, Kecamatan 10, Kota Singkarak, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Untuk hasilnya seperti sudah disebutkan, total cost transportasi
pada total pada DC 2 apabila DC satunya ada pada N3 atau berada di Bukit Tinggi mendapatkan hasil Rp5.577.365. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perbandingan dari kos. Seperti yang sebelumnya, seperti pada PPT, tidak ada DC, biaya total kos transportasi adalah Rp4.456.066. Selanjutnya adalah apabila memiliki studi DC, sudah kita cari sebelumnya, mendapatkan hasil Rp3.176.350 untuk total transportasinya. Dan apabila memiliki 2 DC, yang pertama kemungkinan pertama DC satunya berada pada M2 mendapatkan hasil yaitu Rp5.577.365. Dan apabila DC 1 berada pada market 3 mendapatkan biaya Rp7.104.181. Maka setelah kita melakukan perbandingan dari keempat biaya ini, maka kita harus mengambil yang biaya paling kecil, yaitu pada apabila memiliki satu DC yaitu Rp3.176.350. Maka dari hasil akhir adalah bagaimana yang terbaik untuk meminimalkan biaya dengan memiliki satu DC saja. Nah, begitulah hasil dari modul 2 yang kami cari dengan hasil akhir yaitu cuma memiliki satu DC untuk mendapatkan total transportasi yang minimum. Selanjutnya pada modul 3 yang akan dijelaskan oleh Anissa Fitriani. Baiklah, saya akan membacakan modul 3 yaitu menentukan rute distribusi. Pada modul 3 ini, menentukan rute dari distribusi dengan metode saving matrix, nearest insert, nearest neighbor, lalu melakukan perbandingan atas ketiga metode tersebut. Pada modul ini, kita kembali melihat ke modul 2 di mana penentuan lokasi berdasarkan dengan kabupaten yang telah dipilih sebelumnya. Di sini, memilih 3 kecamatan tiap kota atau kabupaten untuk menjadi customer yang akan dipenuhi kebutuhannya. Baiklah, bisa dilihat pada tabel data modul 3. Data-data ini berasal dari toko-toko yang sudah kami dapatkan pada kabupaten atau kota yang telah kami pilih, yaitu ada 4, Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, sama Kota Solo. Pada data jarak antar lokasi, data ini didapat dari data sebelumnya, yaitu pada M1 ke DC1 yaitu dari Toko Amanah Bungus Baru, Kecamatan Bungus, Batangkabung, Kota Padang, menuju ke DC kita yaitu di Kabupaten Solo. Didapatkanlah hasil jaraknya yaitu 91,1. Untuk ke bawah dari toko 12 ke DC selanjutnya bisa dilihat pada data tersebut. Metode saving matrix. Pada data ini menggunakan rumus seperti terlihat di atas, yaitu saving matrix M1 dan M2 sama dengan jarak dari gudang dan M1 ditambah jarak gudang dan M2 dikurang jarak toko 1 ke toko 2. Lalu didapatkanlah hasil seperti ini. Ya, menggunakan metode saving matrix tadi didapatkanlah hasil dengan data-data dan kode seperti ini. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu penentuan rute. Dari toko 2 dan toko 3 didapat jaraknya yaitu 158,1 ditambah dengan jarak dari toko 2 dan toko 4 yaitu 157,9. Ini didapatkan dari rute 2, 3, dan 4. Selanjutnya pada rute 5, 7, 6, 8, dan 10. Toko 5 dan toko 7 didapatkan jarak 142. Toko 5 ke toko 6 didapatkan jarak 137,4. Lalu didapatkan hasil 1083. Lalu rute selanjutnya yaitu rute 1911. Pada toko 1 ke toko 9 didapatkan hasil jarak 49,1. Lalu pada toko 1 ke toko 11 didapatkan jarak 47,4. Lalu didapatkan hasil dari datanya itu 983. Data ini tidak boleh melebihi dari 1200. Jadi apabila data itu berlebih maka dibuat rute terbaru. Setelah dilakukan perhitungan dan penjumlahan tadi, maka rute yang didapatkan itu rute 234, rute 5, 6, 7, 8, 10, rute 1, 9 ke 11, dan rute 12. Tapi tidak sampai di sana, selanjutnya kita akan melakukan pencarian daerah mana yang akan dituju terlebih dahulu oleh moda.
Jadi di sini kita memiliki dua metode, yaitu metode nearest insert dan metode nearest neighbor. Hasil perhitungan dari metode ini berdasarkan dari data saving matrix yang telah kita lakukan tadi. Pada nearest insert diambil rute 1 yaitu toko 2, 3, dan 4. Pada gudang ke toko 2 ke gudang didapatkan hasil 175,4. Dari gudang toko 3 ke gudang didapatkan hasil 158,2. Dari gudang ke toko 4 lalu ke gudang lagi didapatkan hasil 176,6. Dan itu dilakukan selanjutnya sampai ke rute 4. Pada metode nearest neighbor ini kita akan mencari seperti rute sebelumnya, yaitu rute 1, rute 3, dan rute 4. Rute 1 itu 2, 3, 4. Rute 2 itu 5, 6, 7, 8, 10. Pada rute 3 itu ada toko 1, 9, dan 11. Pada rute 4 itu ada toko 12. Jadi, pada hasil perhitungan nearest insert dan nearest neighbor-nya didapatkan pada rute 1 dari gudang ke toko 3, toko 2, toko 4, lalu ke gudang lagi. Pada rute 2-nya dari gudang ke toko 10, toko 8, ke toko 7, ke toko 5, ke toko 6, lalu ke gudang lagi. Pada rute 3 dari gudang ke toko 11, ke toko 1, toko 9, lalu ke gudang. Dan rute 4 dari gudang ke toko 12, lalu ke gudang lagi. Itu adalah hasil perhitungan dari metode nearest insert. Lalu pada hasil perhitungan di nearest neighbor didapatkan pada rute 1 yaitu dari gudang, toko 3, toko 2, toko 4, lalu gudang lagi. Pada rute 2 gudang, toko 10, toko 8, toko 7, toko 6, dan toko 5 ke gudang lagi. Pada rute 3 gudang, toko 11, toko 9, toko 1, lalu ke gudang lagi. Dan rute 4 gudang, toko 12, lalu ke gudang lagi. Seperti bisa dilihat di slide PPT, ini adalah hasil dari saving matrix, jarak tempuh, perbandingan konsumsi bahan bakar, harga bahan bakar, dan total biaya. Pada rute 2, 3, 4, saving matrixnya itu 200,8 dengan perbandingan konsumsi bahan bakar 8 km per 1 liter. Lalu harga bahan bakar per liternya itu 11.000, total biaya itu 276,100. Dengan metode nearest insert itu 185,6, konsumsi bahan bakar 8 km per 1 liter, harga bahan bakarnya itu 11.000, lalu total biaya itu 255,200. Nearest neighbor dengan jarak tempuh 185,6 km, perbandingan konsumsi bahan bakarnya itu 8 km per 1 liter, harga bahan bakar per liternya itu 11.000 dengan total biaya 255,200. Jadi bisa dilihat di bawah ada rute 5, 6, 7, 8, 10, ada rute 1, 9, 11, dan rute 12. Hasil perbandingan yang didapat. Pada rute 1 menggunakan metode nearest insert dan nearest neighbor, rute 2 menggunakan metode saving matrix, rute 3 menggunakan metode nearest neighbor, dan rute 4 bisa menggunakan metode manapun karena hasil akhirnya pasti sama. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambare.